Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia ini. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini membawa manfaat sebesar-besarnya bagi diri kita dan bagi pesantren kita. Saya betul-betul bersyukur. Ternyata apa yang kami idam-idamkan, bagaimana pertemuan pesantren Muhammadiyah Sesuraya bisa terwujud kembali, dan alhamdulillah hari jadi kenyataan dan sambutan luar biasa. Saya ucapkan terima kasih yang sebaik kepada antum semuanya. Antum saya ajak sedikit menoleh kepada hal-hal yang terakhir yang perlu kita jadikan pengantar. Jadi begini, ikhwan bidin rahimakumullah. Pada tahun 2008, sekarang sudah 2025. Ternyata waktu itu 2008 saya mencoba menghitung pesantren Muhammadiyah Sesuraya itu ada sekitar 30 sampai 35. Dan saya melihat banyak dari mereka ini yang pesantrennya belum berkembang. Sejak akhir saya berbicara dengan para mudir 35 pesantren ini. Saya sampaikan gagasan saya bagaimana kalau di Suraya ini kita bentuk persatuan pesantren Muhammadiyah Sesuraya. Respon mereka luar biasa, saudara. Terbukti waktu kami undang ke Imam Jodoh, tempat Imam Jodoh, hampir semua hadir. Mudir dari 35 pesantren Muhammadiyah hampir semua hadir. Dan di situ disepakati kita bentuk persatuan pesantren Muhammadiyah Sesuraya. Jadi belum Itmam, apalagi AP2, baru pesantren Muhammadiyah Sesuraya. Diputuskan, termasuk program. Insya Allah pesantren Muhammadiyah Sesuraya ini tiap 3 bulan mengadakan pertemuan buat bergiling. Akan berjalan luar biasa. Sebab 5 kali saya hitung. 5 kali 3 berarti 15 bulan. Jadi memang di awal-awal namanya silaturahmi pesantren Muhammadiyah Sesuraya itu betul-betul efektif luar biasa. Dan saat itu terasa kita bisa bertemu dengan teman-teman kita, atau setelah kita bisa curhat dengan teman-teman kita. Betul. Ada kedekatan yang luar biasa. Bahkan kalau kita tanya menurut orang lain, kita tidak enak, nah sesama pengampu pesantren Muhammadiyah kita enak bos. Saya menilai pertemuan pesantren Muhammadiyah Sesuraya yang sudah berjalan 5 kali itu luar biasa efektifnya. Hanya kemudian ada usulan jangan cuma Sesuraya, se-Jawa Tengah. Tapi begitu kita sudah menanamkan pembentukan pesantren Muhammadiyah se-Jawa Tengah, teman kita Ustadz Nasirul Hasan LC dari Prambanan dengar, jangan hanya se-Jawa Tengah, nasional sekalian. Sehingga menjelang muktamar di Jogja, saat itu saya datang ke kantor Masjid Darmun, ternyata ada 60 pesantren Muhammadiyah. Kita undang ke Ampis Jakarta. Alhamdulillah hampir semua hadir. Dan di sana akhirnya kita putuskan
dibentuk Itmam, Ittihadul Ma'ahid Muhammadiyah, itu menjelang muktamar di Yogyakarta. Di muktamar Jogja pun kita sudah mulai berjuang. Apa tujuan kita? Berdiri majelis pesantren. Kita sampaikan usul pada mereka, muktamirin di Jogja pada saat itu. Tapi belum berhasil. Cuma saat itu muncul penggantian nama, Majelis Dikdasmen diganti menjadi Majelis SMP, Sekolah, Madrasah dan Pesantren. Tapi setelah sekian bulan oleh teman-teman dari Majelis Dikdasmen, wah ini perubahan nomenklatur ini efeknya luar biasa. Efeknya luar biasa. Secara biaya, efeknya luar biasa. Kembali jalan nama, semula akhirnya kembali ke Majelis Dikdasmen, tidak jadi Majelis SMP. Itu waktu muktamar di Jogja. Waktu muktamar di Makassar, kita masih konsisten memperjuangkan majelis pesantren. Pada saat itu Tatnas itu mengerahkan mobilnya, truk dari MT Jogja sampai ke Makassar untuk membawa warta mahat dan diterbitkan oleh Irma Besar, disebarkan ke muktamin di Makassar. Tidak hanya itu, kami berlima pengurus Itmam pusat disebar ke muktamar Makassar dari kamar ke kamar untuk memprovokasi bagaimana majelis pesantren bisa gum. Alhamdulillah muktamar selesai, disetujui itu majelis pesantren oleh satu komisi. Alhamdulillah ya Allah. Tapi ternyata sampai 13 orang terpilih majelis pesantren belum disetujui. Yang disetujui baru lembaga pengembangan pesantren. Secara manusiawi saya kecewa. Putusan ribuan muktamirin dianulir oleh 13 orang terpilih. Di muktamar disepakati majelis pesantren diterima. Tapi ternyata oleh 13 orang terpilih belum majelis pesantren tapi lembaga pengembangan pesantren. Secara manusiawi saya kecewa. Tapi sebagai itoah kami kepada pimpinan sudahlah samina wa ta'na. Sebesar apapun kekecewaan saya harus saya terima. Tetap ini keputusan para pimpinan. Ini sih tentang Itmam biar tahu. Jadi munculnya LP2 itu tidak lepas dari usaha Itmam yang luar biasa. Waktu muktamar majelis pesantren disetujui, tapi sampai 13 orang terpilih belum, baru lembaga pengembangan pesantren. Kembali kepada masalah yang pertama. Jadi saya merasakan betul tahun pertama Persatuan Pesantren Muhammadiyah Solo Raya ini luar biasa, luar biasa. Sehingga sekarang ini yang termasuk istilahnya melatar belakangi saya, mengapa saya mengusulkan dari Ustaz Ali, Ustaz Haidar harus diajak lagi pertemuan pesantren Muhammadiyah Solo Raya. Ini adalah begini, jadi ada teman kita, dia selama Rakornas berkali-kali tidak diundang, termasuk yang dipinggirkan gitu. Kita mau mengetahui Rakornas itu kita dijatah. Seperti tadi kata Ustaz Ali, dijatah kita. Saya suatu saat pernah diprotes, Pak, saya tidak dapat undangan Rakornas. Saat itu ketua Zatnya masih Pak Najam. Coba tolong tanyakan kepada Pak Najam, kalau antum termasuk mendapat undangan atau tidak. Sakit Pak itu. Jatahnya 170, pesantren itu jatah berapa? Jika ada pertanyaan apakah sekarang sudah mati kok, yang namanya pesantren itu sudah mati kok. Sejak saya menjabat sebagai diri pondok ini tidak pernah ada yang namanya silaturahmi pesantren Muhammadiyah. Karena saya menyaksikan sendiri manfaat silaturahmi itu luar biasa betul. Maka begini, ikhwan fillah rahimakumullah. Saya mengharapkan
Bismillah. Pertemuan pesantren Muhammadiyah Sesoul Raya. Bismillah, kita hidupkan kembali. Penyelenggaranya adalah LP2, bukan imam. Saat diterang imam sudah secara resmi dinonaktifkan. Hingga yang kadang manggil saya, Panglima Imam, tolong sudah tidak lagi manggil saya seperti itu. Imam sudah dinonaktifkan. Kata Pak Agar, insya Allah segera nyusul SK-nya, penonaktifan imam. Jadi nanti penenggaranya ada LP2 KD Solo Raya yang Ketua Hafiz Ali, Dr. Haidar, Bendara Dr. Andri. Pertemuan pesantren Muhammadiyah Solo Raya insya Allah akan membawa manfaat yang luar biasa. Saya menghendaki besok ada dalam FKD dibicarakan untuk pertemuan pesantren Muhammadiyah Solo Raya diteruskan. Cuma kita perlu meninjau kembali waktunya. Kalau dulu saja 3 bulan kita berhasil. Tiap 3 bulan mengadakan pertemuan itu kita sukses luar biasa. Dan itu manfaatnya luar biasa. Dan untuk yang akan datang mau 3 bulan seperti para pendahulu monggo, mau 4 bulan monggo, mau 6 bulan monggo, tapi harus disegarkan. Insya Allah ini akan memberi manfaat sehingga tidak ada lagi teman-teman kita mudik, terutama pesantren yang menengah ke bawah. Aku jelas tahu di Wongke. Raka sudah berapa kali saya tidak pernah diundang. Ini saling jaga seperti itu. Semua pesantren besar di Solo Raya ini kita undang semuanya. Apakah tiap 3 bulan seperti dulu, apa 4 bulan, apakah 6 bulan, besok waktu FGD kita bicarakan. Kalau saya nek 3 bulan ya kecepatan, nek 6 bulan ya terlalu lama, sedang gini 4 bulan, tapi itu semuanya serah antum besok waktu FGD. Kemudian begini, ikhwan fillah rahmatullah. Kemarin teman-teman dari panitia inti ini enaknya sehari apa sehari semalam. Saat itu disepakati sehari semalam. Kalau hanya jam 10 kita datang, jam 1 kita selesai 3 jam atau 4 jam, nggak cocok Pak. Kalau apa? Ini acara silaturahmi masalah luar biasa akan mendatangkan manfaat yang juga luar biasa. Mau kita ajarkan bismillah. 4 bulan monggo, 3 bulan monggo, 6 bulan monggo. Tentang waktunya memang saya menghendaki nanti untuk pertemuan Solo Raya yang kedua, Patu itu siang dan malam, artinya saya semalam. Katok Pak. Hanya tempatnya agak kaget juga ternyata kalau per peserta ditarik 450 cuma ada beberapa yang agak keberatan. Ada keberatan dan saya maklum. Masa kalau saya ngirim 2 Ustaz berarti 900.000. Maka saya usulkan besok di FGD itu kita teruskan tempatnya di pesantren Muhammadiyah di Solo Raya yang sudah besar. Ada di Musa Sagen, ada Imam Surdo, ada MPS Klaten. Insya Allah pada pokok ini kalau hanya sekedar untuk menampung silaturahmi pesantren Muhammadiyah Solo Raya dengan pengunjung 100 orang, cukup insya Allah. Cukup insya Allah. Dan walaupun nginap, insya Allah biaya tidak terlalu tinggi. Kita tidak perlu bayar hotel.
hanya bayar makan, snack, dan akademnya. Tidak sampai 450. Maka itu kita usahakan betul. Dan tentang waktu saya terusulkan sehari semalam. Itu lebih leluasa. Dan juga kita ini butuh pertemuan-pertemuan untuk pencerahan-pencerahan. Memberikan pesantren dalam hal kemandirian ekonomi itu terus sekali. Kok sehari semalam acaranya apa Ustaz? Karena acara yang bisa kita selenggarakan. Kita undang pesantren-pesantren yang sudah sukses dalam menumbuhkan ekonomi pesantren. Sebagai best practice kita terangkan, kita minta mereka menerangkan dari A sampai Z mengapa kalau antum bisa sukses seperti itu. Itu penting, itu akan memberikan inspirasi bagi kita. Kalau cuma jam 10 datang, jam 1 pulang, tidak cocok. Masalah biaya, kalau kita siap menempatkan acara di pondok, insya Allah biaya tidak menjadi sebesar itu 450. Ini kita mohon betul. Jadi apa yang kami usulkan ini mohon besok waktu FGD dibicarakan. Untuk FGD kita bicarakan. Kemudian begini Ikhwan Idin Rahimahullah. Pertemuan-pertemuan yang kita adakan, misalkan seseorang ini yang mungkin 4 bulan itu. Yang kita undang tidak hanya pondok Muhammadiyah struktural, yang kita undang juga pondok kultural. Dulu 5 kali pertemuan pesantren Muhammadiyah Sesuwaraya itu kultural diundang. Untuk data mana? Data pulang, ini ada. Alhamdulillah, enggak. Pondok Al-Amin tahu ini walaupun itu kultural, tapi dia waktu Jambore Nasional Santri Muhammadiyah menjadi panitia utama. Panitia utama dari Al-Amin. Itu pondok Muhammadiyah kultural. Ada Ustaz Faimin. Ini juga bisa didik dan kita perjuangan agak hadir. Pondok Muhammadiyah kultural. Ustaz juga kita undang. Tapi tadi malam insya Allah datang Ustaz Jiwa ini. Tapi tadi sore mengatakan Ustaz mau berangkat ada tamu dari Gresik, sehingga maaf tidak bisa datang. Pondok-pondok Muhammadiyah Kultural kita undang semuanya. Maaf, Ikhwan Idin Rahimahullah. Kalau Pak Muhajir Effendi itu setuju sekali. Pondok Muhammadiyah Kultural itu direkrut di RP2 ini. Itu Pak Muhajir Effendi. Kalau Pak Mas Kuri memang berbeda. Katanya trauma ada Pondok Muhammadiyah Kultural di Jogja susah diatur. Yang memang kepada Pondok Kultural tidak kita perlakukan sama dengan yang di struktural. Kulturnya sudah kultur Muhammadiyah itu sudah kita alhamdulillah. Jadi dalam FGD di pusat kalian semua para pesan Muhammadiyah Kultural kita undang semuanya. Dan nanti mungkin di FGD yang lain ada juga kultural diusulkan, diundang. Pak Muhajir seperti itu. Pada Muhammadiyah Kultural kita rekrut semuanya. Saya pernah bertanya pada Pak Ato yang sudah lama, kira-kira pertemuan yang saya datang 5 kali itu menjelang Muktamar Jogja, berarti sekitar tahun 2010. Berarti saya sudah tidak ketemu Ustaz Hartono AI di forum pertemuan resmi itu sejak tahun 2010. Dan Ustaz Zuhal sejak 2010 sudah ketemu. Kangen saya. Jadi bismillah, insya Allah nanti semua pondok pesantren kultural kita undang. Ikhwan Idin Rahimahullah. Jadi memang begini.
Kita kan tahu pesantren Muhammadiyah itu ada pesantren Muhammadiyah struktural, ada pesantren Muhammadiyah kultural. Imam Syurga Musa Sakir itu adalah pondok Muhammadiyah struktural, resmi milik Yayasan Muhammadiyah. Namanya resmi nama Muhammadiyah. Ada seorang ketua PDN, posisinya ketua PDN, mendirikan pesantren, tidak pesantren Muhammadiyah. Saya tanda tanya. Dapat ketandaian terdekat, sebenarnya dia bukan untuk anti Muhammadiyah, dia ketua PDN. Ada yang dia khawatirkan. Pondok di kota seneng Muhammadiyah, terus pengurus-pengurus Muhammadiyah semuanya berhasrat ikut ngatur. Pengurus Muhammadiyah itu produk mudeng masalah pesantren, saya tidak masalah. Tapi yang saya khawatirkan itu pengurus Muhammadiyah belas ramudeng kota katune pesantren mau ikut ngatur pesantren. Itu yang saya khawatirkan, yang beliau khawatirkan. Dia akhirnya mendirikan pesantren, bukan pesantren Muhammadiyah. Padahal ketua PDN, Pak. Walaupun seperti itu juga ada resikonya, Ikhwan Bidin Rahmatullah. Di Jawa juga terjadi. Pesantren itu yang mendirikan hampir semua orang Muhammadiyah. Tapi tidak diberi nama Muhammadiyah karena dikhawatirkan engkau tidak mulai khusus ke Muhammadiyah, biar menampung semua kelompok, akhirnya tidak pakai nama Muhammadiyah. Tapi apa yang terjadi? Begitu pesantren ini jatuh ke generasi ketiga, 1, 2 dah meninggal semuanya, warna sudah berbeda. Mohon maaf, pesantren itu akhirnya terkooptasi oleh partai. Sehingga yang terjadi di pesantren itu, kalau tidak menjadi anggota partai itu, tidak menyokong partai itu, tidak setuju dengan partai itu, dikeluarkan. Saya pernah ketemu dengan salah satu ustadz di sana itu, saya di pondok saya keras. Pondok partai-partai, ya begini. Akhirnya saya dikeluarkan pertama kali, dicutak pertama kali. Sekarang ini terkooptasi dengan partainya berubah. Jadi Ikhwan Bidin Rahmatullah, itu bahayanya pondok kultural tidak terkendali, warna bisa berubah, kultural bisa berubah. Di sini kan saya sampaikan di Jatipuro, Karanganyar, ada Pak Dokter, namanya Pak Dokter Garu. Beliau alhamdulillah akhirnya yang terarah betul, nanjak ke harta benda terarah. Mengapa saya terarah? Yang membuat pesantren. Pesantren ini memang kedepannya tidak nama Muhammadiyah, tetap mau diasuh oleh keluarga. Tapi saya tahu Pak Garu itu Muhammadiyah. Sehingga waktu saya tanya Pak Garu, ini pondok tidak dengan istilahnya menjadi penanggung kawan, pendengar resmi. Tapi jangan tidak ingin warna lain muncul di pondok ini. Iya Ustaz. Saya tanya kepada beliau, Pak, misalkan yang sebagai wakif pondok ini dengan membuat amanah surat wasiat. Apa bunyinya wasiat? Pondok pesantren ini selalu mengikuti manhaj tarjih Muhammadiyah. Pripun Pak? Ya apa siap? Walaupun bukan pesantren Muhammadiyah, tapi dia rela membuat wasiat pesantren ini selalu mengikuti manhaj tarjih Muhammadiyah. Wasiat ini maunya besar. Orang-orang sebelah tidak akan ada lagi ambisi untuk menguasai. Sudah resmi ini pesantren manhajnya manhaj tarjih Muhammadiyah.
Ke depan tidak ada lagi peluang-peluang untuk meramaikan. Seperti yang tadi saya katakan, ada yang sekarang terkooptasi partai itu yang terjadi di pesantren itu. Dari waktu itu saling gontok-gontokan, saling memperkuat posisi, itu udah lemah, dikuati, ini nggak berbahaya, singkirkan, itu terjadi. Jadi saya setuju dengan Pak Dr. Daru di Jatipuro, yang ini pembinanya Mas Sultan Saiful Habib. Bismillah, kalau betul-betul pelaksana, ada peristiwa besar. Pak Daru membuat wasiat, santri ini saya wasiatkan selalu mengikuti manhaj takjil mengajar. Itu luar biasa. Ini kan menjadi catatan bagi pegawai yang lain yang segera mengkhawatirkan, Kemudian hadirin yang berbahagia. Tadi apa yang disampaikan Ustaz Magaris betul. Ternyata secara nasional persentase pesantren Muhammadiyah yang sudah mengupdate itu 68%. Jawa Tengah sendiri tidak nyampe 68%, 66%, walaupun angkanya tertinggi. Tapi di rata-rata nasional 68%, kita cuma 66%. Saya coba ingat keterangan itu saya dapatkan dari mana, tapi saya pernah mendengar keterangan bahwa di pesantren yang tidak segera mengupdate, tidak mengurus izin operasional, akan ada suatu saat penertiban. Kalau itu penertiban betul-betul terjadi, pesantren yang belum mengupdate, belum mencari izin operasional, itu akan dianggap pesantren liar, pesantren ilegal. Nah, betul kata Pak Mabes, saya mohon pesantren-pesantren yang belum mengiris izin operasional, tolong diurus, itu tidak sulit. Tidak sulit. Tidak jangan daulah menghadap dipersulit, tapi insya sekarang sudah agak mudah. Saya instruksikan kepada pesantren-pesantren Muhammadiyah yang belum mengurus izin operasional, cepat diurus. Sehingga insya Allah betul-betul seperti daerah yang lain, persentase pesantren yang mengurus izin operasional dan mengupdate itu betul-betul meyakinkan. Ini yang ingin kami sampaikan. Kemudian begini, Ikhwan Fillah, ini kaitannya dengan buku ajar LP2 ini, buku ajar. Dari pengalaman saya berkunjung ke sekian ratus pesantren Muhammadiyah, ternyata kesimpulan saya, pesantren-pesantren yang mudirnya pesantren itu memang tegas. Alhamdulillah, hampir 100% buku ajar LP2 terpakai. Bahkan waktu saya berkunjung ke pondok Kaltim, Mujahidin di Kaltim, itu mudirnya namanya Ustadz Muhson keras. Ada guru yang mengeluh, Pak, guru ini, buku ini kok kurang sik. Akhirnya dia mengusulkan diganti buku ini Ustadz lebih sik. Pak Muhson, apa kamu pikir dengan ganti buku itu kamu masalah? Jalan keluarnya bukan mencari pengganti buku. Kita menyadari buku terbitan LP2 itu memang tidak, ya artinya tidak sempurna. Tapi bang tidak, itu akan menumbuhkan kebanggaan kita, kepercayaan diri kita. Pak Habib Kirjen sendiri, waktu peresmian launching buku LP2 di UAD Yogyakarta mengatakan buku LP2 ini bisa menjadi modal untuk sebuah peradaban. Mari kita bentuk peradaban yang lebih manusiawi, lebih islami. Modalnya adalah buku LP2. Ini kata apa? Habib Rizik
Yang tahu siapa Pak Arif ini? Saya sampaikan ke teman-teman, ternyata hasil kunjungan saya ke beberapa pesantren, buku ajar LP2 itu akan berjalan kalau mudirnya mentegas. Dan kalau mudirnya ada usulan, Ustaz, ini kok tidak pas, ganti buku aja Ustaz. Mudir yang entengnya mengatakan, oh memang itu dipandang lebih pas, mengusulkan ganti buku. Kalau mudir tidak tegas seperti ini, tidak bisa jalan. Saya sama mereka, ini yang mesti harus digarap, ada mudir-mudir. Dan ternyata kalau mudirnya tegas, LP2 berjalan. Kalau mudirnya tidak tegas, bukan LP2 berjalan. Itu buku memang belum sempurna. Ada kekurangan. Kalau ada kekurangan, kita sampaikan. Insya ada koreksi. Insya ada koreksi. Saya pernah datang ke pesantren kecil. Kan itu guru tidak banyak. Kan pesantren antum kan belum besar. Kan? Guru-guru yang mengampu materi buku ajar LP2 kan juga belum banyak. Iya Ustaz, kumpulkan Ustaz-Ustaz yang mengampu materi LP2 itu. Ada 5 atau 4 orang. Panggil Ustaz yang memang mumpuni dalam kiraan kita. Ditata sembuh sekali. Kalau kemudian guru-guru itu ditata sembuh sekali dalam kemampuan kiraan kitab sehingga lancar betul, insya Allah problem dalam menggunakan LP2 itu lewat itu kebanyakan SDM-nya yang terbatas. Diatasi. Monggo saya mengharapkan betul mudir-mudir di Jawa Tengah ini, supaya maksud saya tidak ketegasan. Kalau kita tidak punya ketegasan, tidak bisa. Kita harus bangga dengan buku LP2, walaupun ada kekurangan kita usulkan. Nah, itu jalan, insya Allah LP2, buku LP2 akan jalan. Ini yang berikutnya yang ingin kami sampaikan. Kemudian begini, ikhwan fillah rahmatullah. Pesantren itu ada 2 macam. Satu, pesantren sebagai satuan pendidikan. 2, pesantren sebagai program. Imam Jodoh di Nusa itu pesantren sebagai satuan pendidikan. Ada lagi pesantren sebagai program. Misalnya di Cilacap. Di SMK santri lebih dari 1.000. Ada sekitar 150 anak. Kemudian dia masuk pesantren. Ini pesantren dia dari program dari sekolah. Penyelenggaranya adalah sekolah. Karena pesantren ini penyelenggaraan sekolah, mudir yang memilih adalah kepala sekolah. Bertanggung jawabnya juga kepada kepala sekolah. Kemudian pesantren yang nomor 2 dari program itu juga ada 2 macam. Satu, pesantren Muhammadiyah sebagai program yang berupa tambahan-tambahan materi pesantren ulum syariah di luar jam formal. Dan jam-jam tambahan tadi yang ngelola adalah pesantren. Itu jangan lumayan, ada yang ngurusi, ada lembaga yang ngurusi. Lebih teratur insya Allah. Yang kedua adalah anak sedari mendaftarkan ke sekolah itu ditanya, ini putra bapak masuk ke sekolah reguler, SMP reguler, apa masuk ke SMP program pesantren.
Kalau kemudian nanti yang ternyata memilih program pesantren satu lokal lebih misalkan di kelas ini nanti, alhamdulillah insya Allah bisa diberlakukan kurikulum pesantren. Janganlah reguler ya kurikulum seperti biasa, yang di kelas program pesantren pakai kurikulum pesantren. Lu apa beda Ustaz? Kurikulum reguler dan pesantren beda. Kurikulum pesantren yang jelas materi ulum syariahnya lebih banyak, materi agama lebih banyak. Loh itu nanti apakah tidak menjadikan sekolah itu menurut prestasi umumnya? Sudah banyak pondok yang membuktikan. Misalkan ada pesantren seminggu pelajaran agama 27 jam per minggu. Pelajaran agama 27 jam per minggu. Dari 54 jam. Di sekolah persis untuk pelajaran agama. Itu orang akan mengatakan beban agama 27 jam terlalu banyak. Itu akan mengurangi prestasi ilmu umum. Dan teman-teman bisa membuktikan. Di Musa Sragen, Imam Suwodo yang tahu di Imam Suwodo itu seminggu 54 jam, 27 jam untuk pelajaran pas pesantren, 27 jam untuk umum. Apa itu tidak berakibat penurunan prestasi umum? Tidak, Pak. Dan Imam Suwodo itu walaupun beban agama banyak, Masya Allah, prestasi waktu masih ada ujian nasional itu sempat menempati peringkat 4. Dan kalau yang lain di misal MBS Jogja itu luar biasa keberanian mereka mengurangi pelajaran umum untuk menambahkan pesantren luar biasa. Dan itu tidak mengkhawatirkan akan terjadi penurunan prestasi umum. Jangan khawatir. Saya sering dapat tamu Pak Imam Suwodo, Ustaz, itu kalau SMP negeri peringkatnya di UN bisa menempati peringkat terhormat, ya wajar. Beban agama cuma 3 jam per minggu. Ini pesantren beban agama 27 jam per minggu. Ternyata mengapa prestasi juga luar biasa. Ini bisa dibuktikan dari pesantren. Jadi nanti kalau anak mau memilih kelas pesantren, coba program hukumnya pakai program pesantren. Dan itu saat mungkin berkembang luar biasa. Dengan untuk kedepannya bisa yang berkembang luar biasa itu yang kelas pesantren buat program bisa jadi. Monggo, ini bagi sebab saya baca itu ternyata banyak sekolah-sekolah yang membuka pesantren sebagai program. Monggo digunakan betul. Yang penting antara kepala sekolah dengan pimpinan pesantren tadi pesantren program ini ada istilahnya keseragaman, kesamaan langkah, jangan langkah sendiri-sendiri. Bubar akhirnya. Dengan pondok, karena itu pondok sebagai program akan membaca dan sebagainya. Konsultasi dengan kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Kalau bisa seragam seperti itu, insya Allah, walaupun pengen jenengan itu cuma yang kalau pesantren cuma program Ustaz, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi diajarkan yang program yang kedua, artinya anak sejak mendaftarkan itu ceritanya pilih sing kelas reguler, mau pilih sing kelas pesantren. Kalau kelas reguler pakai program reguler, kalau kelas pesantren pakai program pesantren. Ini yang program sampaikan ke teman-teman. Kemudian malam ini sebenarnya kita undang koordinator daerah yang lain. Dari tadi itu kita undang Ustaz Heri dari
dari KD Semarang, satu Kemang, dari KD Pekalongan, Kota Sumarno, dari KD Banyumas, Kota Ekologi. Kita undang semuanya. Harapan saya, KD-KD nanti datang melihat acara ini sukses seperti ini, terinspirasi bagaimana di daerah saya juga bisa terselenggara pertemuan pesantren Muhammadiyah sekalistinan Pati. Itu maunya saya. Yang mengeluh mudir-mudir tidak pernah terundang, tidak pernah ada namanya silaturahmi, itu tidak hanya di Solo raya. Di Pati pun juga banyak pesantren Muhammadiyah yang mengeluh seperti itu. Di Semarang pun juga banyak pesantren mudirnya yang mengeluh seperti itu. Tidak hanya di Solo raya. Untuk kita para ketua-ketua pemerintah daerah ini, bagaimana mereka bisa secepatnya dalam tempo sesingkat-singkat sudah bisa menyelenggarakan seperti Solo Raya ini. Iwan, Idin, rahimahullah. Kemudian yang inti saya bisa di sini. Jadi begini. Ini hasil pengalaman saya berkunjung ke ratusan pesantren Muhammadiyah. Pesantren Muhammadiyah ada 446. Insya Allah lebih dari 200 pesantren Muhammadiyah yang sudah saya kunjungi. Sejak Aceh sampai NTT sudah kami kunjungi. Yang belum sama ke mana? Yang saya belum. Dan itu sudah saya datangi. Ada yang saya datangi sekali, ada yang saya datangi 2 kali, 10 kali. Nah nanti pesantren Sabil, Mutakin, Muhammadiyah Tenggamus itu saya datang ke sana sudah 10 kali. Seperti yang Ustaz Madrasah yang tadi di Jombang, Abes Jombang itu ada. Datang ke sana sudah lebih dari 6 kali. Pesantren luar biasa. Ketambahan keterangan. Kalau yang datang ke MBS Jombang itu lokasinya dengan Purworejo Gusdur itu tidak jauh. Jadi sempat ada orang mencibir kalau ngediri pada mama dapat saya Gusdur gitu. Sekarang ini kalau ada teman mudir yang mengeluh, Ustaz, menurut saya kalau daerahkan bisa berkembang kayak Imam Soto tidak bisa Ustaz. Ini full enak Ustaz. Kalau ada mudir yang mengeluh seperti itu, ayo saya ajak ke Jombang. Pesantren Muhammadiyah, MBS Muhammadiyah berdiri tengah-tengah hikmah. Dan pertama-tama banyak yang mencibir, tapi alhamdulillah karena luar biasa pengurusannya jadi. MBS Jombang yang tadi Magar sampaikan. Nah, begini Pak, jadi dari pengalaman saya datang ke pesantren-pesantren Muhammadiyah, saya akhirnya punya kesimpulan bahwa pesantren itu akan berkembang kalau di sana ada pembinaan luar biasa. Kalau di sana ada pengawasan yang luar biasa, bisa berkembang. Tapi kalau di pesantren itu pembinaannya lemah, standar-standar saja, saya harapkan tidak berkembang di pesantren yang luar biasa. Santri pesantren kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, itu hal yang lumrah. Hanya kadang-kadang mereka ini salah persepsi bahwa seolah-olah yang menjadikan pesantren kita ini turun karena kompetitor kita memang luar biasa. Betul, kompetitor itu punya pengaruh, tapi bukan gagalannya. Pesantren kita berkurang santrinya karena memang kita
terkenal menu makanannya tiga standar. Menu itu penting, tapi itu bukan segala-galanya. Kadang salah analisa, Bapak yang berbahagia. Karena salah analisa, akhirnya jalan keluarnya pun tidak tepat. Mestinya, kesimpulannya adalah ada penurunan di pesanan kita, karena ada penurunan pengawasan. Ada penurunan pengabdian. Itu yang akan menjadikan pesan kita turun. Saya lihat pesantren yang meningkat luar biasa. Di sana ada ada pembinaan luar biasa. Pesantren yang turun drastis. Karena di sana pembinaannya sangat berkurang. Maka begini Pak, yang tahu di Demak itu ada pondok pesantren Darussalam. Saya berkunjung ke pesantren sebelahnya, mampir ke Darussalam. Saya kaget Pak. Pesantren Darussalam ini sudah tua, tapi tidak berkembang. Dengan budak pendaftaran zakat kelima, sing telu mondok, sing loro kalong. Selalu begitu pendaftarnya. Tapi suatu saat Ustadz muda di Darussalam ini berani membuat kebijaksanaan luar biasa. Nyali luar biasa. Apa itu? Bismillah, tahun depan kita hanya akan menerima santri-santri yang siap mungkin, yang tidak siap mungkin kita tolak. Dan karena ada kebijaksanaan seperti itu, akhirnya pendaftaran cuma 6. Yang siap mau cuma 6. Apakah berhubung cuma 6, kemudian panitia berhubung yang mendaftar cuma 6, padahal biaya operasional pesantren itu tinggi. 6 anak tidak bisa mencukupi biaya operasional. Kita pending saja, tahun belakang kita mulai lagi. Oh, tahun belakang makin ada dipercaya. Makin ada dipercaya. Diumumkan dibuka pesantren yang mau mondok dan diterima. Turun jangan daya nih kosong ben nek mungkin musik dipending lagi. Kapan anak? Alhamdulillah di Demak tadi 6 anak diangkat, goong diangkat dan disiapkan pembinaan yang luar biasa, disiapkan muhafid yang luar biasa. Dan secara rasio sangat ideal. Hal yang menunjukkan. Baiklah, ini sebelum saya sama Pak Mas Haris, jangan ini pertanyaan ini. Silakan, monggo yang bertanya. Materi yang disampaikan. Ada pertanyaan itu ada dua macam. Saking ramu dengi atau saking mudeng. Wis mudeng apa takut terus mudeng. Saking pahami. Baiklah, waktu saking berkata Mas. Desa sekian sambil ada ketahan saya yang kurang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.